Biasa bohong sama laki tak? Kalau bapak di sini biasa bohong sama bene tak? Pak Camat biasa bohong sama Bu Camat? Hah? Oh, yang penting kebaikan alasan. Kalau siang begini enaknya ngapain Bapak Ibu? Karena memang waktunya matin droso, jadi kayaknya jawab salamnya madodong mopa. Sekali lagi ya. Boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum air zam-zam di kota Mekah. Saya doakan yang jawab salam insya Allah hidupnya tambah berkah. Ada Pak Sulam duduk di bawah pohon mangga. Saya doakan yang jawab salam insya Allah masuk surga. Mau masuk surga? Mau cepat atau lambat? Cepat atau lambat? Kentara. Yang sudah matua jawabnya cepat, karena memang sudah hampir waktunya. Yang malolomopa lambat. Kenapa? Ai masih muda malolomopa kak. Ya, mudah-mudahan tanpa terkecuali kita semua masuk surga. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi izni was-sirajan munira. Asyhadu an la ilaha La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah sadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu dan bapak-bapak, wabil khusus yang sempat hadir, Pak Camat ada? Oh, Bu Camat, mohon maaf Bu Camat, kecamatan apa ini? Watan Sidenreng, desanya desa damai, sejahtera, berkah dan penuh bahagia. Para tokoh masyarakat, tokoh agama, wabil khusus para alim ulama, asatid, ustadzat yang sempat hadir pada kesempatan ini tanpa terkecuali, insyaallah sama-sama diberkahi, dirahmati dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita mesti bersyukur ketika kita berada di majlis, tapi majlis itu tanpa mengucapkan kata hamdalah, alhamdulillah, maka majlis tersebut terputus dari keberkahan dan rahmat serta ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur, alhamdulillah, walhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil. Kita masih diberikan oleh Allah kesehatan. Sehat semua ibu bapak? Ibu, suaminya sehat? Anak-anak tak sehat? Cicilannya sehat? Sehat? Ini yang pakai kerudung seragam sudah lunas? Ada yang jawab belum? Lunasi segera. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Dan kita masih diberikan oleh Allah nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan kali ini di tanggal 13 Rabiul Awal, alhamdulillah sama-sama bersilaturahmi, bermujalasah, duduk bersama. Kita apa? Buktikan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya, sama-sama duduk dalam rangka memperingati peringatan Maulid. Apa itu Maulid? Hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan duduknya kita di sini, bersilaturahminya kita di sini, berkebersamaan kita di sini diridhai, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah mengingatkan nikmat tadi, ada dua nikmat yang sering manusia dena jampangi kalau bahasa Inggrisnya. Apa itu? Bahasa Inggris atau bahasa apa itu? Oh, bahasa Bugis. Dena jampangi, sering manusia lalaikan, sering manusia acuhkan. Apa dua nikmat yang sering dena jampangi? Yaitu nikmatus sihah, nikmat kesehatan, wa nikmatul faragh, dan nikmat kesempatan.
Sehingga kalau orang masih sehat tidak tahu betapa masolillah yang namanya kesehatan. Betul tidak? Apalagi kalau sudah matoa 40-50 ke atas, angka manang malah sana. Betul tidak? Mapedi manang alelena, mapedi utuk, mapedi lek ke, mapedi cekong, mapedi i, mapedi ulu, apalagi mapedi atito. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa menjaga kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk bisa dijadikan ladang pahala, media untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada manusia yang pada hari ini kita peringati waktu kelahirannya, Maulid. Ada yang mengatakan Maulid, ada yang mengatakan Maulud. Kira-kira yang betul Maulid atau Maulud? Kata siapa? Jawabnya kompak banget ibu. Maulid atau Maulud? Ibu jangan asal jawab kalau nggak tahu ilmunya. Maulid, Maulud itu mohon maaf bisa diucapkan. Kalau Maulid itu isim zaman. Maulidun, Maulidun artinya apa? Waktu kelahirannya Rasulullah. Ini kalau Maulid. Tapi kalau Maulud, bayi yang dilahirkannya yaitu Rasulullah. Jadi kalau kita peringati Maulid, artinya apa? Kita memperingati apa? Oh, lahirnya bayi yang dilahirkan pada saat itu, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yaitu sosok manusia yang begitu agung, yang derajatnya bahkan melampaui derajatnya malaikat Jibril alaihissalam. Mana buktinya Ustazah? Lihat, ketika kita dengar peristiwa Mi'rajnya Rasulullah. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu Masjidil Aqsa melampaui langit 1 sampai ke 7. Siapa yang mendampingi? Malaikat Jibril. Yang mengawal sebagai bodyguard yaitu malaikat Jibril. Tapi lihat, malaikat Jibril cukup hanya sampai di langit ke-7. Ketika di langit ke-7, mohon maaf, malaikat Jibril bilang kepada Nabi Muhammad, istamir matruki. Loh, kenapa Jibril kamu tidak mendampingiku lagi untuk menghadap Allah? Maaf, kata malaikat Jibril, kedudukanku cukup sampai di sini. Tidak bisa melampaui ini. Hanya engkau yang bisa sampai melampaui ini, yaitu menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal malaikat Jibril makhluk yang paling dekat dengan Allah. Karena apa? Menjadi perantara, wasilah ketika menyampaikan wahyu. Makanya ada syair tadi kita baca sama-sama. Anta syamsun, anta Madodong mau pak. Anta syamsun, anta badrun, anta nurum fauqa nuri. Sekali lagi. Anta syamsun, anta nurum fauqa nuri, anta iksiru wa ghali, anta isbahus suduri. Anta syamsun ya Muhammad, engkau bagaikan matahari yang memancarkan sinarnya yang begitu terang kepada alam semesta. Anta badrun, engkau bagaikan rembulan, cahayanya yang menyejukkan hati, cahayanya yang mengenakan dipandang. Anta nur fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Malaikat Jibril tercipta dari cahaya, tapi ternyata kedudukannya bahkan melampaui malaikat Jibril. Anta nur fauqa nur, engkau cahaya di atas cahaya. Masya Allah. Yang keberadaannya Nabi Muhammad, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, sebagai wasilah atas apa? Diampunkannya dosa-dosa Nabi Adam alaihi salam. Jamaah, kita kenal Nabi Adam? Oh, tahu Nabi Adam? Tahu. Siapa Nabi Adam? Manusia pertama yang diciptakan oleh Allah. Ketika Nabi Adam, mohon maaf, berada di surganya Allah,
Lalu diciptakannya juga Siti Hawa. Kata Allah, Adam, Hawa, silahkan engkau tinggal di surga ini yang penuh dengan kenikmatan. Engkau boleh makan apa saja, silahkan. Engkau boleh minum apa saja, silahkan. Engkau boleh ngapain aja, silahkan. Ini milikmu, kata Allah, silahkan. Tapi apa pesan saya, kata Allah, Adam, Hawa, la taqraba hadhihi syajarah. Di dalam Al-Quran, jangan sekali-kali engkau dekati ini pohon, kata Allah. Pakai apa isyaratnya ini? Kenapa? Karena posisi Nabi Adam dan Allah begitu dekat, sehingga ketika apa ngobrol, Adam, Hawa, jangan dekati ini pohon ya. Tapi ternyata setan menggoda, iblis menggoda, Adam, Hawa, kamu mau hidup selama-lamanya di surga ini yang enak ini? Iya. Makan itu buah yang ada di pohon itu. Kata Nabi Adam, saya dilarang untuk dekati pohon. Yang dilarangkan dekati pohon, enggak dilarang makan buahnya. Itu iblis tuh. Pada logikanya, didekati pohon aja nggak boleh, apalagi makan buahnya. Tapi karena Adam ingin hidup selama-lamanya di surga, sehingga mohon maaf Nabi Adam pun tergoda oleh jebakan iblis, memakan buah yang dilarang oleh Allah untuk didekati. Makanya buahnya dikatakan buah khul. Apa khuldi? Artinya keabadian. Artinya selama-lamanya. Makan buah khuldi. Nabi Adam pun ketika makan buah khuldi, Masya Allah, serta-merta pakaian yang dipakai oleh Nabi Adam dan Siti Hawa terlepas dengan sendirinya. Maaf, malojo-lojo Nabi Adam dan Siti Hawa. Berlari mencari pakaian, mencari daun-daun untuk menutupi aurat. Lalu Nabi Adam sadar dirinya melanggar perintah Allah. Sujud di hadapan Allah sambil membaca doa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Itu ada yang ada di dalam Al-Quran, tapi di dalam hadis ada kepanjangannya, ada lanjutannya, wa bihaqqi Muhammad Rasulullah. Dan dengan menyebut nama Muhammad Rasulullah, aku bertaubat ya Allah, aku meminta ampun ya Allah. Nabi Adam ditanya sama Allah, kan Nabi Adam manusia pertama, Rasulullah belum lahir. Lalu Allah bertanya, Adam, kok kamu berdoa dengan menyebut nama Muhammad? Apakah kamu kenal Muhammad? Apakah kamu tahu siapa Muhammad? Nabi Adam pun menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, falamma khalaqtani, ketika engkau ciptakan aku, wa nafathah ruhi, lalu engkau hembuskan ruh di dalam tubuhku, maka apa? Farafa'tu ra'si, lalu aku angkat kedua tanganku, lalu aku lihat tiang di bawah arsy-Mu ya Allah ada tulisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku tidak tahu apa itu Muhammad, siapa itu Muhammad, bagaimana itu Muhammad, tapi saya yakin nama yang bersanding dengan namamu bukan sembarangan makhluk, pasti adalah punya keistimewaan. Maka aku berwasilah berdoa dengan menyebut nama Muhammad Rasulullah, lalu engkau ampunkan dosaku ya Allah. Namanya sudah ada. Bahkan sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah menciptakan Nur Muhammad, cahayanya Nabi Muhammad, yang menjadi penolong kita, yang menjadi pemberi syafaat kita. Maka jangan heran sampai yaumil kiamat nama Nabi Muhammad akan terus kita dengar, akan terus insya Allah kita ucapkan sampai di akhir kehidupan kita, yang pada siang hari ini kita peringati hari lahirnya. Alhamdulillah. Maka dari itu ibu bapak, sudah selayaknya lah lisan ini, lidah ini terus dibasahi dengan kita bersalawat. Man ahabba syai'an fa aksara zikruh. Barang siapa yang mencintai seseorang, mencintai sesuatu, maka dia akan banyak menyebut dan memanggil, ingat kepada apa, siapa yang dicintainya. Bu, mohon maaf saya tanya, cinta sama anak tak? Pasti kalau kita jauh dari anak tak, kita ingat terus anak tak toh? Kita sebut-sebut terus anak tak, betul? Karena kita cinta sama anak tak. Lalu mohon maaf ibu, kita masih cinta sama laki tak? Masih cinta sama laki tak? Insya Allah. Cinta atau sayang? Sayang. Sayang kalau sudah matwa. Karena kalau cinta itu biasanya dilihat dengan materi, fisiknya, doinya, jabatannya, itu cinta.
Nah kalau kita sudah matoa, tidak bisa dilihat fisik. Magayai matoa, sipo isina, maka pulu ulina, maputi manang biluana, lobe tonji, sakit-sakitan tonji. Tidak bisa dilihat materi. Makanya apa? Sayang, kasih sayang yang ada. Nah, kita masih sayang, masih cinta sama suami kita. Mohon maaf, kita terus mengingat laki tamito. Betul? Nih, yang tidak ada suami kita sekarang ini, ingat nggak sama suami kita yang di rumah? Oh, enggak. Masya Allah, begitu juga dengan bapak. Pak, masih cinta juga sama Beneta? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Terus kita ingat, mohon maaf yang masih muda dulu, ketika kita sedang mencinta ya Allah, selalu ada di bayangan kita. Ku menangisku karena ya Allah. Ku meranaku karena iya Allah. Masya Allah, kenapa? Karena itu yang kita rindukan, yang kita ingat. Pun kalau kita ngaku cinta kepada Allah, maka sering-seringlah kita mengingat Allah dalam kondisi apapun keadaan kita. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala quwata illa billahil ali. Masya Allah, memulai aktivitas ingat Allah dengan berzikir Bismillahirrahmanirrahim. Mau makan bismillah. Kapan makan tanpa bismillah? Maka makan kita mohon maaf dicampur. Mohon maaf itu iblis, setan ikut campur ketika kita makan. Makanya apa? Makannya menguala. Rakus. Kenapa? Karena dicampuri oleh setan ketika makan. Tapi ketika Bismillahirrahmanirrahim, setan lari terbirit-birit, tidak mengganggu makan kita. Alhamdulillah. Selesai aktivitas, ucapkan hamdalah, alhamdulillah. Ketika kita mohon maaf melakukan kesalahan, ingat Allah, astagfirullah. Ketika kita mohon maaf berjanji kepada orang, insya. Ketika kita melihat musibah, mendengar musibah, innalillahi. Jadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun bukan hanya kalimat untuk orang meninggal saja. Apapun musibah, kita lihat kemarin di televisi ada kerusuhan, musibah, kebakaran anggota DPR kantor DPRD Makassar, musibah, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada kecelakaan di depan mata kita, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nggak mesti yang celaka itu mati atau tidak, karena kecelakaan itu juga musibah. Ada yang kecurian, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Suami diambil pelakor. Bu, ketika suami kita mohon maaf nikah lagi, musibah atau anugerah? Musibah itu. Jadi kalau suami nikah lagi, innalillahi. Kalau bapak nikah lagi, musibah atau anugerah pak? Oh anugerah. Kalau anugerah apa yang diucapkan? Alhamdulillah. Insya Allah ya Rahman ya Karim. Pun ketika kita ngaku cinta kepada Rasulullah, maka sering-sering kita bersolawat. Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah, Muhammad ibni Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, raqqat aynaiman. Bisa enggak? Coba kalau bisa. Raqqat. Terus sosok ngikutin.
رقت عيناي شوقا ولتلبت طرفة عشقا فأتيت إلى حبيبي فاهدأ يا قلب ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله Ya Nabi Allah, Ya Rasulullah. Salawatan Bu, karena dengan salawat insya Allah apa? Warufi'a asyru darajat. Dengan satu kali salawat Allah angkat kita 10 derajat. Wa kufira biha asyru sayyi'at. Dengan satu kali salawat Allah gugurkan 10 keburukan di dalam diri kita. Dengan salawat, perbanyak salawat, maka itu menjadi apa? Menjadi tanda, menjadi apa? Password kita ketika kita nanti membuka pintu surganya Allah. Alhamdulillah. Yang ada saja kita baca, orang-orang dulu, ulama dulu, mohon maaf ada yang mengarang seperti Imam Al-Bushiri di dalam burdahnya. Apa itu yang kalimat-kalimat burdah, syair-syair burdah? Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hauli minal awwali muqtahimi. Ada Abdurrahman, yaitu apa? Di dalam kitab Syarful Anam, assalamu alaika, halo Zainal Anbiya, assalamu alaika ashkal ashkiya. Ada Imam Ja'far Al-Barzanji, apa tadi sama-sama kita baca? Asyraqal badru alaina mislahu snikma ra'ayna qatu ya wajah sururi. Di dalam burda, maulaya salli wa sallim daiman ala habibika khairil hal. Masya Allah. Ada Diamul Lami karangan Habib Umar bin Hafiz. Ada Simtud Durar karangan Habib Ja'far bin Ali. Masya Allah. Kita nggak bisa mengarang untuk apa? Membuktikan menyanjung Rasulullah. Kita cukup membaca yang ada. Alhamdulillah. Bu, jujur jangan ada dusta di antara kita. Lebih banyak salawatannya atau gosipnya? Sekali lagi, lebih banyak salawatannya atau gosipnya? Kira-kira kalau salawatan, mohon maaf, menunjukkan kita pintu surga atau neraka? Kalau perbanyak gosipnya, kira-kira pintu surga atau neraka? Kenapa ibu suka? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Apalagi di bulan Maulid, perbanyak salawat. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Diceritakan, ibu bapak pernah kenal, pernah tahu Abul Uzzah? Abul Uzzah tidak tahu? Mungkin kalau Abul Uzzah bapak ibu tidak tahu dan tidak pernah dengar. Tapi kalau saya tanya, ibu bapak pernah dengar Abu Lahab? Itulah nama aslinya Abu Lahab adalah Abul Uzzah. Abu Lahab adalah sosok orang yang sudah dijamin oleh Allah masuk neraka. Tabbat yada Abi Lahab. Masya Allah.
hartanya, istrinya sudah dijamin oleh Allah mendapatkan kemurkaan dari Allah, tempatnya di neraka. Padahal Abu Lahab adalah pamannya Rasulullah, saudara ayahnya, yaitu saudara Abdullah bin Abdul Muttalib, anak dari kakeknya Rasulullah. Masuk neraka, dijamin masuk neraka. Tapi apa? Di dalam kitab dia ulami apa? Muhaffaf innal adaba muhaffafun fi kullil isnain. Siksanya Abu Lahab setiap hari Senin itu diringankan oleh Allah. Apa yang menyebabkan setiap hari Senin siksanya Abu Lahab diringankan oleh Allah? Karena ketika Rasulullah lahir di hari Senin, di tanggal 12 Rabiul Awal, Suwaibah budaknya Abu Lahab datang tergopoh-gopoh. Ya Abul Uzza, ya Abul Uzza. Kenapa Suwaibah? Telah lahir keponakanmu, telah lahir anaknya Abdullah dan Siti Aminah, dan diberi nama Muhammad. Abu Lahab mendengar keponakannya lahir, langsung merasa gembira, senang, bahagia. Saking senangnya, dia bilang kepada budaknya Suwaibah, Suwaibah, aku bebaskan mulai hari ini menjadi budakku. Mulai hari ini engkau menjadi orang yang bebas, bukan budakku lagi. Kenapa? Karena engkau menyampaikan kabar gembira dengan kelahirannya keponakanku. Tuh, yang sudah dijamin oleh Allah masuk neraka, yang menentang syiarnya Rasulullah keponakannya, tempatnya di neraka. Setiap Senin diringankan siksanya. Kenapa? Karena dia senang mendengar kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal apa? Dia hatinya penuh dengan kekafiran kepada Allah. Bagaimana dengan kita? Betul? Yang hatinya insya Allah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Yang insya Allah di dalam hatinya penuh dengan cinta dan kerinduan kepada Rasulullah, maka kita akan mendapatkan apa? Keberkahan di dalam hidup kita. Kenapa? Karena cintanya, karena gembiranya, karena kerinduannya kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan ini bukti cinta kita. Dengan mungkin sebagian kita ada yang menyisihkan sebagian rizkinya untuk beli telur, untuk beli sok kok, karena di Sulawesi itu identik dengan ini. Kemarin saya mohon maaf di Morowali Utara, ternyata angkato burak nah, angkato telok nah, dan dia di sana uniknya, masya Allah, bikin panteng, bikin ember seperti ini, dia lelang ke berjamaah. Dia lelang misalkan ini, ayo siapa yang mau beli 500.000, tapi uangnya untuk masjid. Dibeli. Ada yang harga bahkan 1 juta, ada yang bahkan 200.000. Kenapa? Dibeli. Kenapa? Oh, setelah dibeli uangnya untuk apa? Untuk masjid. Dia bawa itu makanannya. Kenapa? Oh, lalu dibagi-bagi lagi. Inilah mudah-mudahan yang seperti ini, penuh dengan keikhlasan yang akan mengantarkan kita menjadi umatnya Rasulullah dan pantas untuk mendapat syafaat dan juga pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi. Karena ibu, jamaah, kita masuk surga itu, kan tadi mau masuk surga Mito? Mau masuk surga? Tapi bapak-bapak, mohon maaf ibu-ibu, maaf, kata Rasulullah, di surga tidak ada nenek-nenek. Jadi yang sudah nenek-nenek jangan harap bisa masuk surga. Ban rasa tuh nenek-nenek. Loh, kata siapa ustazah? Kata Rasulullah. Jadi ada nenek-nenek datang kepada Rasulullah. Kalau nenek-nenek pasti matoa Mito. Suaranya sudah lemah banget. Rasul, tolong doakan nenek biar nenek masuk surga. Apa jawaban Nabi tak? Maaf nek, di surga tidak ada nenek-nenek. Wah, itu jawaban Rasulullah. Kata nenek, Rasul, walaupun saya sudah tua, tapi mau sumpah jangan mau apa? Puasa mau apa? Angkat toh sedekahku. Walaupun nenek rajin ibadah, maaf nek, di surga dia gagal nenek-nenek. Nenek itu menangis. Kalau begitu Rasul, untuk apa saya ibadah sampai setua ini kalau nggak bisa masuk surga? Lalu nenek itu pun mohon maaf dipeluk oleh Rasulullah. Lalu Rasulullah bilang, betul nek, umatku ketika menjadi penghuni surga, faja'alnahunna abqara,
kami menjadikan mereka abakaro, perawan lagi, darah lagi, cewek lagi, cowok lagi, walaupun dalam keadaan mata meninggal, tapi ketika masuk surga dimudahkan kembali oleh Allah. Alhamdulillah. Jadi jangan takut-takut Pak. Yang sudah matua, nanti masuk surga, Pak mager tak lagi Pak. Degaga rambut putih tak, makan jatah patah, Raffi Ahmad kalah. Bu, Syahrini lewat, Luna Maya lewat, cantik lagi. Kenapa? Karena di surga tidak ada orang tua. Yang kedua, di surga tidak ada orang sakit. Yang ketiga, di surga tidak ada, mohon maaf, orang yang bersedih. Kalau sekarang kita hidup, ada kalanya menangis, ada kalanya tertawa, betul tidak? Bu, biasa menangis? Siapa yang bikin nangis? Suami. Ternyata ibu-ibu di sini sering menangis karena suami. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Pak, jangan bikin nangis Beneta. Saya tanya Pak, kalau tidak ada Beneta 1 minggu di rumah saja, bagaimana perasaan tak? Jujur, bagaimana perasaan tak degaga Beneta 1 minggu? Sepi. Pusing tidak? Pusing. Apanya yang pusing? Hah? Pikiran pusing. Kepalanya pusing? Kepala apa Pak? Maksudnya kepala di atas ya. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Degaga masesa, degaga masaring, degaga manasu. Betul tidak? Masya Allah. Kenapa? Karena selama ini kita sangat tergantung dengan Beneta. Padahal Nabita tidak Pak. Nabita itu apa? Alena mato yang pakan jaki bajunya kalau robek. Alena mato yang perbaiki sendalnya kalau rusak. Alena to wayah lubusyatahu. Alena mato yang memerah susu dari bembek kalau mau minum susu. Wayasiru fi ahli bisiratin sariyah. Alena mato yang membantu pekerjaan rumah tangga istri dan anak-anaknya di dalam kehidupan rumah tangga. Rasulullah Pak. Tapi kalau kita umatnya pura di Magalung, li sumi bolata, cuman 3M kerjaannya. Apa 3M itu? Mandre, matindro, menre. Maksudnya naik betulin genteng Pak. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Makanya mohon maaf, kita perlu peringatan Maulid ini untuk memupuk rasa cinta kita. Makanya untuk memupuk rasa cinta kita harus terus mengenal Nabi tak kenal maka tak sayang maka tak. Kalau tak cinta maka tidak ada kerinduan di dalam hati kita. Padahal Rasul sudah menjamin, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintaiku dengan segenap cintanya, dengan sepenuh hatinya, bahkan cintanya mengalahkan cintanya kepada apapun selain Allah, maka apa? Kana fil jannah, maka jaminannya dia akan berada di surganya Allah. Tapi zaman sekarang, Masya Allah, kita lebih cinta HP daripada bersalawat. Coba, ada lagu zaman dulu tuh. Pada zaman dahulu kala, pada zaman lahirlah seorang yang terakhir. Siapa namanya? Tapi jujur, ketika kita meninak bobokan anak tak, apakah nyanyian itu yang dinyanyikan untuk meninak bobokan anak tak? Nina bobo, oh Nina bobo, kalau tidak bobo, Masya Allah, itu nakutin anak tak. Padahal itu nyanyian itu sederhana tapi memberikan pendidikan, mengenalkan sosok Rasulullah.
Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah, kenapa ma? Lahirlah seorang nabi yang terakhir dan mulia. Siapa namanya ma? Nabi Muhammad namanya. Induk nama Siti Aminah ibunya. Ambok nama Abdullah nama ayahnya. Kayak mondro ma? Di Madinah tempat tinggalnya. Terus kenapa ma? Setelah dewasa diangkat menjadi. Loh ma, tunggu dulu ma. Tadi katanya nabi. Toh, kok sekarang rasul? Apa bedanya ma nabi sama rasul? Lalu ibunya menjawab, nak, kalau nabi, seseorang yang diberikan wahyu, tidak ada kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya, jumlahnya itu kurang lebih 250.000 nabi. Tapi kalau rasul, orang yang diberikan wahyu dan diberikan kewajiban untuk disampaikan kepada umatnya, dan rasul yang kita wajib imani ada 25, dari Nabi Adam, Nuh, Idris, sampai Nabi Muhammad. Oh begitu ma. Terus ma, siapa yang angkat ma? Pak Camat. Ada Pak Camat di sini? Oh yang baru datang, mohon maaf Pak Camat. Bu Camat duluan, Bapak Camat belakangan. Begitu memang, karena biar bagaimanapun Pak Camat itu 02, Ibu Camat yang 01. Jadi kalau mau apa-apa minta sama Pak Camat, deketi dulu 01-nya. Karena apa? 01 itu luar biasa, Masya Allah. Mohon maaf, oleh Pak Camat, bukan nak, oleh siapa? Oleh Allah yang kuasa, penguasa alam. Itu orang-orang zaman dulu bisa menjawab pertanyaan anaknya. Tapi kalau zaman sekarang, emak-emak ditanya begitu, apa jawabnya? Tanya kok ke Google nak. Tanya di internet, tanya sama tante Google, Masya Allah, tanya kok di HP dan sebagainya. Itu kenapa? Karena kita sudah jauh dari apa? Mengenal lebih dalam sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka dari itu, Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita ambil dari setiap peringatan Maulid? Tentu tak lain dan tak bukan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun, menjadi role model, menjadi teladan, menjadi contoh. Kenapa? Karena Allah sudah menjamin, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad kepada umatmu, umatku, kalau ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, ikuti aku Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kita. Bayangkan, kita dicintai sama Laketa saja sudah seneng banget. Ini dicintai oleh orang apa oleh zat yang menciptakan Laketa. Masya Allah. Maka apa? Kalau sudah dapat cinta Allah, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampunkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah. Bu, ada dosa tak? Ada dosa tak sama Laketa? Biasa marah-marah sama Laketa? Biasa bohong sama Laketa? Biasa baku bombe sama Laketa? Ya Allah, kok biasa mana? Kalau bapak di sini biasa bohong sama Beneta? Pak Camat biasa bohong sama Bu Camat? Hah? Oh, yang penting kebaikan, alasan. Modus Pak Camat, demi kebaikan aku berbohong dengan istriku. Masya Allah ya Rahman ya Karim. Bu, kalau kita merasa banyak dosa sama Laketa, ada satu amalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Mau tahu? Sering-sering Miki cium tangan Laketa. Biasa cium tangan Laketa? Berapa kali 1 tahun? Berapa kali Bu? 2 kali. Idul Fitri sama Idul? Ada yang jawab 2 kali Ustazah. Kapan? Kalau panen. Jadi kalau tidak panen, tidak dicium tangan laki itu.
Bu, cium tangan suami tak, kata Rasulullah itu di dalam kitab Al-Qudri Jem, pahalanya sama dengan mencium Hajar Aswad. Kan mencium Hajar Aswad itu keutamaannya menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi apa? Kalau kita cium tangan laketa sama pahalanya dengan mencium Hajar Aswad. Jadi pulang dari sini minta memang tangan laketa. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pak, mana tangan tak, Pak? Bagaimana tangan tak? Ini tangan tuh, muah. Paling maselam di laketa. Bu, saya ajarkan yang benar mencium tangan suami itu, karena ibu-ibu zaman sekarang, apalagi ibu-ibu yang generasi-generasi Gen Z yang sudah menikah, masya Allah, cium tangannya begini nih. Ada yang begini cium tangannya? Oh, ada. Bu, cium tangan yang betul tuh, muah. Jadi cium punggungnya, cium punggung tangan suami tak, cium telapak tangan laki tak, Kenapa cium punggung sebagai bentuk penghargaan? Karena memang kita dipimpin, suami kita pemimpin rumah tangga, sedang mencium telapak tangan sebagai bentuk rasa terima kasih, penghargaan atas kerja keras suami mencari nafkah untuk kita. Apalagi laketa pulang magalu macare pamopa lima na cium memang ki ma berkah, masya Allah ya Rahman ya Karim. Alhamdulillah. Kalau bapak banyak dosa sama istri, dapat pahala Hajar Aswad apa? Sering-sering Miki cium kening istri tercinta. Biasa cium kening ini istrinya, Pak? Ai de gaga suarana. Pak, biasa cium kening istri tak? De gaga. Ada yang bapak jawab biasa Ustazah, tapi udah lama. Kapan? 10 tahun yang lalu. Ya Allah, magai maka puru. Alhamdulillah. Maka perlulah, untuk apa sih Rasulullah mengajarkan itu? Agar hubungan sesama manusianya semakin erat. Maaf, orang dulu kenapa peringatan Maulid khususnya di Sulawesi? Angka telokna, angka burakna, angka sokokna. Oh, telok, ini gambaran apa? Bulat. Apalagi kalau dulu, kalau Maulid angka lisu ya. Ya, yang dibungkus dengan, oh ada, oh ya ini lisu ya. Ini lisu. Apa? Bulatkan tekad kita setelah ikut peringatan Maulid seperti bulatnya telok. Untuk apa? Lisu. Apa itu artinya lisu? Pulang, kembali. Bulatkan tekad kita seperti bulatnya telok untuk kembali kepada ajaran Islam yang sebenarnya. Lalu ditancap di bura. Bura ini menjulang ke atas sebagai simbol hablum minallah, hubungan kita dengan Allah semakin kokoh, semakin kuat. Ini kuat ini. Walaupun saking kuatnya ini, tapi bisa dicabut apalagi oleh emak-emak. Saya kemarin di Morowali banyak bura, belum doa. Lalu kata panitia, tunggu sampai selesai. Anak-anak yang sudah dekat dengan burak tuh bisa ditahan. Tapi ternyata anak-anak bisa ditahan, emak-emak di belakang nggak bisa ditahan. Dia yang bikin kacau. Sehingga ngeliat emak-emaknya belum doa sudah pada cabut buraknya, anak-anaknya pun ikut-ikutan. Ternyata lebih susah mengatur emak-emak daripada anak-anak. Kok betul sih, Bu? Masya Allah ya Rahman ya Karim. Alhamdulillah. Nah, lalu kenapa ada soko? Soko itu lengket. Maka diharapkan setelah peringatan Maulid, silaturahmi kita lengket seperti lengketnya soko. Berwarna-warni, angka kuning, ada mapute, angka biru, ada hijau maridi, macela. Kenapa? Oh, ini gambaran kita pasti berbeda-beda. Jangankan mohon maaf satu kelompok, satu orang pun berbeda, suami istri pun berbeda kepalanya, betul tidak? Kadang berbeda pendapat, betul tidak? Bu, biasa ki berantem sama laketa? Kenapa berantem berselisih? Karena sering kita berbeda pendapat, beda kepala, beda pemikiran. Apalagi sampai berbeda-beda suku. Tapi kita tetap, mohon maaf, satu soko itu taruh di panteng. Panteng ini wadah, ini simbol apa? Oh, tempat ukhuwah Islamiyah di antara kita. Walaupun di atas panteng itu berwarna-warni, tetapi berada satu dalam tempat, yaitu ukhuwah Islamiyah. Apalagi keadaan masyarakat pada sekarang ini, maka perlu kita menjaga hablum minan nas.
hubungan kita sesama manusia, jaga silaturahmi kita. Yang terpenting ini Bu, jaga lisan tak, jaga mulut tak. Ini jadi pelajaran, mohon maaf kerusuhan kemarin. Ada salah satu anggota DPR yang salah ucap, menyakiti, walaupun itu menurut dia bercanda, menurut dia oh itu kata-kata biasa. Dia mengucapkan kata tolol. Kalau bahasa sininya apa namanya? Apa? Iya, bahasa Bugis siapa? Beleng. Bodoh. Menurut dia kalau ngucap begitu biasa. Tolol lu, bodoh, mohon maaf itu. Tapi apa? Tidak menurut sebagian orang, apalagi ketika mohon maaf masyarakat sedang susah, pajak naik. Betul? Kebutuhan bahan pokok naik. Lalu melihat lagi udah begitu ditambah pemimpin-pemimpinnya yang mewakili mereka, rakyat mohon maaf joget-joget. Padahal rakyat sedang menderita. Padahal kita nggak tahu joget-jogetnya karena apa. Dinarasiin, oh karena gajinya tunjangannya naik, mereka joget-joget, senang, bahagia di atas penderitaan rakyatnya. Kenapa? Salah satunya karena tidak bisa menjaga diri. Sehingga apa? Itu semua memuncak dari lama sudah terpendam kemarahan rakyat, memuncak melihat seperti itu, terjadilah kerusuhan di kota-kota besar dan sebagainya sebagai bentuk protes. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga diri. Coba kalau pada saat itu anggota DPR bukan joget-joget tapi sholawatan menggembah di gedung DPR, saya yakin tidak akan bikin marah rakyatnya. Betul tidak? Masya Allah. Maka sekali lagi, jaga akhlak kita, jaga perilaku kita. Karena memang Rasulullah diutus ke muka bumi ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diperintahkan oleh Allah di muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Makanya akhlak Rasulullah itu apa? Kita contoh. Apa alatnya? Salah satunya, wa kana sallallahu alaihi wasallam syadidal haya'i. Rasulullah itu sangat amat pemalu, matanre siri. Nah, maksudnya matanre siri itu apa? Rasulullah itu malu kalau ibadahnya tidak maksimal, malu sama Allah kalau mohon maaf tidak melakukan kewajiban, malu kalau dia melanggar perintah Allah, malu kalau bermaksiat, malu kalau berdosa, malu kalau tidak menunaikan kewajibannya. Kita juga seharusnya begitu. Kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, kapan kita bersyukur? Bu, Masya Allah. Dengan bersyukur itu apa? Bersyukur dengan melakukan apa yang Allah mau, sebagai bentuk terima kasih kita karena sudah dikasih kenikmatan. Warang parang angka, apalagi yang mega warang parang na, malowang galung, nah, malowang darah, makan jala da bola, megala da oto, megato bene, ya, Masya Allah. Kenapa tidak mau bersyukur? Rasulullah membuktikan, mewujudkan rasa syukurnya dengan aktivitas ibadah. Coba Nabi yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, bahkan Allah bisa memberikan apa saja yang Rasulullah mau, bisa mohon maaf menjamin umat yang masuk surga, ibadahnya optimal dan maksimal. Saking lamanya ibadah, saking lamanya berdiri dalam ibadah, beliau sampai bengkak-bengkak kakinya. Karena apa? Apalagi kalau sholat malam, sholat sendirian, sholat tahajud, mereka apa? Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Kalau kita mungkin baca kul-kul. Rasulullah baca surat Al-Baqarah. Al-Baqarah itu apa? 2 juz setengah. Kalau lembarannya itu berarti 30 lembar beliau baca satu rakaatnya. Tambah lagi surat An-Nisa, tambah lagi surat Al-Imran, maka jelas kakinya bengkak-bengkak. Aisyah pernah bertanya, Rasul, Anda kenapa ngoyo sampai segitunya ibadah, padahal Anda sudah dijamin oleh masuk surga? Apa jawaban Rasulullah? Apakah aku tidak boleh lam akuna syakura, menjadi hamba yang bersyukur? Karena apa? Salatnya Rasulullah sebagai bukti rasa syukur. Bengkak-bengkak aja Pak, bengkak-bengkak. Walaupun kita umatnya megato bengkak-bengkak aja tapi bukan karena ibadah, asam urat. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini kita umatnya mengaku menjadi umatnya Rasulullah, bahkan mau masuk surga bersama Rasulullah, disuruh ibadah, dinamelo.
Alasannya marep. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya pengalaman ya. Ya Allah ya Rahman ya Karim. Ini. Jadi kalau ada orang yang mengaku umatnya Rasulullah, tapi dia tidak mau salat, dia tidak mau ibadah, disuruh salat, makut, tuh, disuruh zakat, infak, sedekah, masek, sama mabali bola baku bom, macing, mabor, mapediat, masiriat, mango, wah, ya Allah ya Rahman ya Karim. Agaman syadidal hayai, Rasulullah sangat tawadhu. Kalau orang mau sombong, yang pantas sombong hanya Nabi ta. Coba dijamin oleh Allah masuk surga, bisa menjamin umatnya masuk surga, namanya berjajaran berdampingan dengan nama Allah. Kalau mau sombong, Rasul bisa sombong, tapi Nabi tak, tidak. Nabi tak syadidal hayai, tawadhu'i. Dena mabor, apa yang mau disombongin? Harta tidak dibawa pulang, tidak dibawa mati. Galung tak dibawa mati tidak? Emas tak? Ibu punya emas? Punya emas ibu? Berapa kilo? Cedek, bu, orang Jawa bu, emasnya berat-berat bu. Ada yang punya 50 kilo, ada yang punya 100 kilo bu. Orang Jawa bu, Mas Karyo, Mas Joko, Mas Eko. Orang Bugis nggak punya emas, punyanya daeng. Masya Allah, nggak dibawa mati. Kenapa kita mesti sombong dengan warang parangta? Jabatan? Mama atau anak-anak itu? Mama atau anak-anak? Oh, anak-anak. Mama aman? Masih aman. Masya Allah, tidak dibawa mati. Maka apa? Yuk, jamaah. Jamaah. Yuk, tundukkan hati kita. Jangan ada kesombongan. Kenapa? Man rafa'a wada Allah, barang siapa yang merasa tinggi maka Allah akan merendahkan. Man wada'a rafa Allah, tapi barang siapa yang tawadhu maka Allah akan meninggikan derajatnya insya Allah. Jabatan tidak lama, Pak Camat paling juga nanti pensiun, betul Pak Camat? Tidak selamanya jadi Pak Camat, Pak Lurah, Bu Desa, Bupati, Gubernur, Presiden, nanti pada akhirnya akan berakhir masanya. Masya Allah. Maka dari itu Bapak Ibu tawadhu. Dan juga yang terakhir apa? Syadidal hayai, amat pemalu dan tawadhu. Mudah-mudahan dengan kita saling menghargai, saling menghormati satu sama lain, mudah-mudahan hubungan kita sesama manusia semakin erat sebagaimana lengketnya saka insya Allah. Yuk, jaga perilaku kita, jaga akhlak kita, jaga ucapan kita. Jamaah, jamaah. Sekarang jangan asal ngomong dan jangan asal ketik di media sosial. Hati-hati, setiap apa yang kita ucapkan, setiap apa yang kita tulis dimanapun, semua nanti diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna sam'a wal basara wal fuad kullun ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran ta, penglihatan ta, dan bahkan hati nurani ta kelak akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah, ibadah kita, perbaiki juga hubungan sesama manusia insya Allah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Ikan bandeng banyak tulangnya. Buat apa ganteng kalau degagadoina. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana
burung gelatik, bulung geratik, cantik rupanya. Buat apa cantik kalau banyak hutangnya? Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Pagi hari sejuk sekali, paling enak ya lari pagi. Para jamaah yang baik hati, angkat tangannya. Boleh angkat tangannya ibu bapak. Saya doakan yang angkat tangannya, insya Allah Allah akan berikan kebahagiaan, amin. Allah akan masukkan di dalam surganya Allah, amin. Angkat tangannya yang tadi belum mandi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Beli beras pakai karung coklat. Kalau ngaku waras jangan tinggalkan salat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana. Masya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada berkahnya. Ada yang tersinggung? Padahal maksud saya memang untuk menyinggung. Kalau ada yang sakit hati, mohon maaf, bukan maksud saya untuk menyakiti. Saya manusia biasa, dhaif, fakir. Yang salah mutlak datang dari pribadi saya. Kalau ada kebenaran semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, doa. Mari kita sama-sama angkat kedua tangan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan, mudah-mudahan Allah kabul. Tolong ibu, mak-mak, juga bapak-bapak, selesaikan doa baru kita cabut buranya, biar telok yang kita bawa, apapun yang kita bawa mengandung keberkahan, mengandung berkah dan mengandung rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahalazim wa natubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wasika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal من الحيرة في الحياة الدنيا وبعد الممات. اللهم اجعلنا هذا جمعنا جمعنا مرحوما ومغفورا واجعلنا تفرقنا من بعد تفرقنا معصوما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يا الله, Allahumma ya Allah, tolong tetapkan kami ya Allah yang hadir di sini khususnya pada hari ini, pada masa peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Engkau jadikan kami hamba-Mu, umat Rasulullah yang layak mendapatkan rahmat dari-Mu ya Allah, yang layak mendapatkan syafaat dari Rasulullah, Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, tetapkanlah di dalam hati ini rasa cinta dan kerinduanku kepada Rasulullah selalu terpatri di dalam hati ini ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti jejak-jejak Rasulullah yang Rasulullah contohkan ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti langkah-langkah Rasul-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, beri kami kesempatan untuk bisa melakukan sunnah-sunnah Rasul-Mu ya Allah, sehingga kami kelak ya Allah berada dalam satu komplek di surga-Mu bersama Rasulullah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim, berikan hamba kecintaan yang begitu besar kepada Rasulullah sebagaimana cintanya Rasul kepada kami. Di akhir hidupnya Rasulullah memanggil kami ummati, 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 karena Rasul cinta kepada kami umatnya. Ya Allah, berikan kami kekuatan
Berikan kami kesempatan untuk membalas cintanya Rasul kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Karim. Berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti segala kebenaran yang Engkau jabarkan di dalam Al-Quran, ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulmu, ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bimauti husnil khatimah warzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Ya muqallibal qulub sabbit qulubuna ala dinik wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rahman, ya Rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala kulli niyatin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi ceramah agama oleh Al-Ustazah Hajjah Siti Ramlah SAG MA. Selanjutnya arahan dari Bapak Camat Wata Sriring kepada Bapak Camat, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ibu Ustazah Hajjah Ramlah, yang saya hormati para jamaah yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, yang kesemuanya saya hormati. Alhamdulillah, tentunya pada hari ini sebelumnya saya mohon maaf Bu Ustazah, saya terlambat. Yang mendahului saya adalah 01. Ya, saya terlambat karena saya harus menghadiri juga peringatan Maulid di Bendoro, ya, di Masjid Haji Landadi di Penggilingan Jalan Mojong. Tadi saya sampaikan sambutan di sana. Saya bilang kalau saya diizinkan saya berpindah ke Desa Damai. Tapi kalau saya tidak diizinkan, saya tidak ke sana. Dan alhamdulillah setelah pembacaan Barasanji, tuan rumah mengatakan saya tidak suruh Ki Pak Camat, tapi pergi Meki. Iya, ketemu dengan Ustazah. Kemudian tadi teman WA ke saya, Pak Camat ini sudah berlangsung, saya bilang jangan tunggu saya. Insya Allah saya hadir. Ya, daripada saya ditunggu menghambat kegiatan, jangan.